Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah rahayu. Mugi tansah pinaringan kabagas warasan saha kawilujengan sedayanipun. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia. Kali ini kami akan meneruskan video yang kemarin tentang falsafah butir-butir budaya Jawa. Anggayuh kasampurnaning urip berbudi bawa leksana ngudi sejatining becik. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam falsafah butir-butir budaya Jawa tertulis pangeran iku adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa senggolan. Bahasa Indonesianya yaitu Tuhan itu jauh tanpa ada batasannya dan dekat sekali tapi tidak dapat bersentuhan. Maksudnya begini, pangeran iku adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa senggolan. Semisal kami berdiri di sini atau duduk di sini, menghadap ke timur, jauh tanpa batas pandangan saya untuk mengenal adanya atau pandang saya terbatas. Ke selatan, ke barat, ke utara, ke atas, ke bawah. Itulah pandangan saya dengan mata telanjang ini terbatas. Karena di sini Tuhan itu jauh tanpa ada batasnya. Jadi mengarah kemana saja, ke sana atau ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah, jauhnya tanpa batas. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zatnya meliputi semuanya alam semesta ini. Jadi kalau kami atau saudara-saudara yang terdapat dalam duduk di dalam sini di tengah-tengah ini, kita semua adalah kalimpuntan dening dating Gusti Kamurbeng dumadi atau kalimputan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas kesimpulannya bahwa kebesaran Tuhan itu tanpa ada batasnya, itu di dalam saudara-saudaraku Muslim adalah Allahu Akbar. Itulah yang saya maksudkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa ada batasnya. Jadi tidak di timur, juga tidak di barat, juga tidak di selatan atau utara, bawah, atas. Karena apa? Zatnya meliputi semua alam. Termasuk alam-alam yang pernah saya videokan kemarin, yaitu alam akadiyah, wahdah, alam fakidiyah, alam roh, alam misal, alam jisim, insan kamil. Lalu
teruskan sini, adoh tan cedak tanpa singgolan atau bahasa Indonesianya dekat sekali tapi tidak dapat bersentuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala atau Gusti Kang Murbeng Dumadi itu bukan materi. Karena kita tidak bisa bersentuhan. Karena dia berbentuk zat atau sekarang orang modern mengatakan suatu energi, monggo, boleh-boleh saja. Tidak bisa disamakan dengan makhluk lain. Karena dia tan mawa piranti. Gesang tanpa roh, hayun bila rohim. Saudara Muslim mengatakan begitu. Jadi jelas bahwa adon-adon atau orang Jawa mengatakan adon-adonnya tidak sama. Jadi kita itu terdiri dari materi, badan wadak dan badan halus, jasmani atau rohani, orang lain juga mengatakan jiwa, tapi Allah Subhanahu wa taala hayun bila rohim. Dialah yang menciptakan seluruh alam termasuk alam roh-roh itu. Mungkin penjelasan hari ini saudara-saudaraku bisa memahami. Lalu di dalam butir-butir budaya Jawa, pangeran iku langgeng tan kena kinaya ngapa sangkan paraning dumadi. Bahasa Indonesianya, Tuhan itu abadi, tidak dapat digambarkan perwujudannya merupakan sebab yang pertama dan merupakan tujuan terakhir dari segala ciptaan yang ada. Jadi pangeran itu langgeng, abadi. Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa orang Muslim mengatakan begitu. Abadi, tidak wah gingsir, tetap tinetepan. Mana yang abadi? Yang abadi itu adalah pernah saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memancarkan cahaya, yaitulah yang dinamakan Nur Muhammad. Pernah saya perjelas, saya misalkan dengan matahari yang asli itu dengan bayangannya yang ada di dalam gelas. Terus apa itu cahaya yang di dalam gelas itu, cahaya matahari itu bisa dikatakan purusa yang punya cahaya, sumber cahaya adalah Eswara. Orang Jawa juga mengatakan seperti itu, boleh-boleh saja. Itu yang abadi. Kalau yang tidak abadi, yang akan rusak adalah, saya ibaratkan gelas, kemarin itu gelas itu badan wadak, dan saya isi dengan air, itu berarti badan halus. Atau rohani, atau jiwa. Orang lain bisa mengatakan bahwa rohani atau jiwa itu akan hidup langgeng. Monggo, silahkan. Tapi kami berpendapat bahwa roh atau jiwa itu akan rusak seperti rusaknya badan wadak yang tidak bisa mengerti, orang lain mengatakan mati atau orang Jawa sedo. Di situ badan wadak juga alami kerusakan, badan halus atau rohani, orang lain mengatakan jiwa juga mengalami kerusakan. Yang langgeng adalah yang terdapat di dalam gelas berisi air tadi, itulah bayangan matahari yang asli atau
bayangan atau tajalining zat kang maha kuwasa, disampaikan begitu, akan kembali ke asalnya. Jadi bayangan matahari itu kalau badan wadah atau gelas itu tadi pecah rusak dan airnya itu eh, kemana-mana dengan proses hilang, rusak, yang bayangan matahari tadi akan kembali ke asalnya. Itulah orang Jawa mengatakan adalah pati-patitis atau bisa dikatakan sangkan paraning dumadi, atau bisa saudara Muslim mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah pendapat kami. Lalu yang di sini tadi ada tan kena kinaya ngapa? Tidak dapat digambarkan perwujudannya. Tan kena kinaya ngapa? Tidak bisa digambarkan bentuk, warna, apa saja. Kalau masih bisa digambarkan berarti itu bukanlah pangeran. Orang Jawa mengatakan pangeran itu dudu rupa, dudu warna, ora lanang, ora wedok, ora wandu. Lah orang Jawa mengatakan seperti itu. Terus di dalam ayat Al-Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Itu eh, pendapat kami yang dikatakan tan kena kinaya ngapa tadi. Mudah-mudahan penafsiran dari kami, kalau ada kekurangan, mohon dikritik di dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.